Tuh, Record juga. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas teknologi basis data, yaitu data integration dan data warehouse. Dan anggota kami ada Ceskil Rengkung, Clifford Mandagi, Matthew Lapias, Samuel Munayang, dan Smili Panto. baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu dataset dan subjek. Pada pembuatan desain Cube Data Warehouse, tentunya terdapat langkah awal yang perlu dilakukan, yaitu pemilihan dataset. Hal tersebut penting karena analisis subjek tergantung pada dataset yang dipilih dan akan digunakan sebagai acuan dalam membuat desain Cube Data Warehouse ke depannya. Dalam hal ini, kelompok kami memilih dataset Sales Data Sample yang berisikan data penjualan dari berbagai aspek, mulai dari informasi pelanggan, detail produk yang dipesan, hingga detail waktu transaksi. Setelah pemilihan dataset selesai, langkah selanjutnya yaitu memilih subjek analisis. Pada dataset Sales Data Sample, terdapat berbagai macam subjek yang bisa kita pilih. Untuk itu, kelompok kami memilih jumlah penjualan tiap negara pada tahun 2004 yang akan lebih memfokuskan pada aspek produk negara dan waktu yang terdapat pada dataset. Dan berikut adalah link dataset Sales Data Sample. Kemudian kita masuk pada poin B, yaitu desain skema basis data. Desain skema basis data adalah proses perencangan dan pengembangan struktur dasar dari sebuah basis data. Ini mencakup pemilihan entitas atau objek atau konsep yang dapat disimpan dalam basis data, atribut atau informasi yang terkait dengan entitas, dan hubungan antar entitas. Skema basis data mendefinisikan cara data disusun, disimpan, dan diorganisir sehingga dapat diakses dan dikelola dengan efisien. Pada desain data warehouse kali ini, kami menggunakan star schema yang akan berisikan 3 tabel dimensi, yaitu produk, country, dan time. Juga satu tabel fakta, yaitu sales fact table. Tabel fakta biasanya berisi kunci asing atau foreign key ke setiap tabel dimensi dan juga data numerik atau measures. Seperti namanya, tabel fakta akan berada di tengah dan tabel dimensi disusun di sekelilingnya seperti bintang. Berikut adalah keterangan dari tabel dimensi, pengukuran, serta desain star schema yang telah kelompok kami buat. Bisa dilihat di gambar dan di dimension table, di situ ada keterangan dari tabel produk, country, dan time. Oke, next. Baiklah, kita akan masuk pada bagian C untuk implementasi desain DBMS dalam MariaDB. Jadi pertama-tama kita akan membuat database. Sini kita akan membuat database dengan nama tugas TBD. Lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam database yang baru dibuat, use tugas TBD. Lalu setelah itu kita akan membuat tabel-tabel. Yang pertama kita akan membuat tabel country dengan country ID, select country, dengan country dengan tipe data varchar karakter 20. Setelah itu kita akan buat tabel produk dengan pedigree produk ID dengan produk lain tipe data varchar. Lalu setelah itu kita buat tabel time dengan pedigree time ID, lalu dengan order date dengan tipe data date. Setelah itu setelah kita membuat tabel-tabel dimensi, kita buat tabel fact table. Kita masukkan country ID, produk ID, time ID dengan measure, quantity order, dan sales. Nah, setelah itu di situ kita lihat bahwa tabel-tabel sudah dibuat, tabel dimensi dengan juga tabel fact. Next. Apakah sudah kelihatan? Ada. Ya, oke. Selanjutnya pada bagian integrasi data pada Pentaho, pertama kita membuat transformasi dari
time, di sini kita masukkan CSV file input, kita masukkan file, itu file dataset, kemudian kita sort row, sini kita ambil order date, kemudian unique row, sini kita ambil order date juga untuk mengambil nilai unique dari order date. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel output yang bertujuan ke target table itu time. Kemudian itu juga sama seperti di country, sama seperti di sebelumnya. Sort row juga country, kemudian unique row country juga, dan tabel output itu target ke country. Sama juga seperti di product, sort row product line, product line juga untuk unique row dan product target tabel itu product. Kemudian untuk sales fact kita sini memasukkan 3 tabel input, yaitu time, product, dan country, dan 1 file CSV untuk mengambil measuresnya. Kemudian kita membuat 3 stream lookup yang akan menghubungkan antara kedua field, antara CSV dan tabel dan time, juga product dan country. Kemudian kita masukkan select value, kita memilih field mana yang akan kita masukkan nantinya akan ke dalam tabel sales fact. Kemudian kita membuat job, kita masukkan start dan masukkan ke 4 transformasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita coba jalankan dan kita cek datanya. Datanya sudah masuk. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.